Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Sukron, nomor BP 18 11 176 akan sedikit membahas tentang basis data distribusi dari mata kuliah database terdistribusi. Yang pertama, pengertian basis data terdistribusi. Secara logik, terhubungan dari kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan distribusikan melalui suatu jaringan komputer, yaitu disebut dengan basis data terdistribusi. Dan selanjutnya, DBMS terdistribusi adalah sebuah perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Dan selanjutnya, ini adalah suatu gambaran dari database terdistribusi. Data distribusi ada set 1 dan basis data dan jaringan komputer, dan set 2 basis data yang saling terdistribusi dari set 1, 2 dan seterusnya. Proses transaksi lokal dan global database terdistribusi. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan set, di mana tiap-tiap set dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada suatu set dan beberapa set. Ada dua jenis transaksi yang diproses. Yang pertama, transaksi lokal. Sebuah transaksi yang mengakses data pada suatu set di mana transaksi telah ditentukan. Dan yang kedua, transaksi global. Transaksi yang mengakses data pada set yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa set yang berbeda. Contoh transaksi yang pertama yaitu transaksi untuk menambahkan $50 pada nomor rekening 11177 yang berada di cabang Valley View. Jika transaksi ditentukan pada cabang Valley View, maka transaksi itu dianggap transaksi lokal. Jika sebuah transaksi lokal untuk mentransfer $50 dari rekening 177 ke rekening 305 yang berlokasi di cabang Hillside, maka transaksi ini dikatakan transaksi global karena rekening di dua set yang berbeda telah diakses sebagai hasil dari eksekusinya. Dan selanjutnya, topologi database terdistribusi. Yang pertama, Fully Connected Network, Partially Connected Network, dan yang ketiga, Structured Network, yang keempat, Ring Network, dan yang terakhir yaitu Star Network. Selanjutnya, topologi database terdistribusi seperti Fully Connected Network, Partially Connected Network, Tree Structure seperti yang terlihat di gambar. Ini adalah contoh-contoh dari topologi yang saya sebutkan di atas, seperti Tree Structure Network, Ring Network, dan ada juga Star Network. Nah, selanjutnya topologi terdistribusi dan beberapa keuntungan dan juga kerugian yang ada pada topologi tersebut, seperti yang terlihat di layar, yaitu Fully Connected Network. Keuntungan dari Fully Connected Network ini, kalau salah satu koneksinya kalau salah satu kode rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biayanya agak dimahalkan gitu. Dan yang satu lagi kerugiannya yaitu kontrol manajemen yang tidak terjamin. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke
Virtually Connected Network. Keuntungan dari Virtually Connected Network ini, yang pertama ya, yang kita lihat adalah reliability-nya rendah dan biaya dapat ditekan. Kerugiannya kontrol manajemen yang tidak terjamin. Dan selanjutnya adalah Tree Structured Network. Keuntungan dari Tree Structured Network ini bersifat sentral. Jadi sentral, semua data itu tersentral pada suatu titik dan kontrol manajemen yang lebih terjamin. Dan selanjutnya kerugiannya akan note pusat A yang rusak, semua akan rusak. Jadi jika semua, kalau pusatnya rusak, jadi semuanya akan rusak. Dan sebelumnya chat proses dimulai dari bawah. Topologi database distribusi yaitu ring network. Keuntungannya salah satunya atau disebut dengan LAN. Keuntungannya rusak satu, yang lain masih berjalan. Dan yang kedua, kerugian manajemen kurang terjamin maka bersifat desentralisasi. Dan selanjutnya ring network atau disebut ring network, yaitu keuntungannya manajemen lebih terjamin dan bersifat sentral lebih seperti. Kerugiannya kalau pusatnya rusak, sama yang kita bahas tadi. Kita lanjutkan yang di pembahasan selanjutnya, yaitu keuntungan basis data distribusi. Yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika sejumlah set yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seorang pemakai yang berada pada satu set dapat mengakses data tersedia pada set lain. Sebagai contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Jadi contohnya seorang kita seperti membuat atau kehilangan sebuah ATM, kita mengurusnya di bank lain. Jadi jika seandainya semisalnya mungkin ATM kita hilang, tapi kita bisa mengurus di bank cabang lain. Mungkin seperti itu contohnya dari saya. Nah, selanjutnya reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari set individu atau mata rantai komunikasi antar set. Misal, jika set gagal dalam sebuah sistem distribusi, maka set lain dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa set. Keuntungan selanjutnya yaitu yang pertama, yang ketiga ini, pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa set, maka memungkinkan beberapa query dalam subquery dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa set. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari pemakai query. Selanjutnya otonomi lokal, yaitu pendistribusian sistem mengikuti sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal sebagai data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang selanjutnya efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Kerugian data basis data terdistribusi. Yang pertama, harga software yang mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem data terdistribusi, database distribusi.
Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar pada set yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan untuk mungkin tak dapat diketahui. Dan selanjutnya, biaya pemrosesannya tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar set. Demikian dari saya dalam membahas materi dari basis data terdistribusi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.